Abdullah bin Mubarak. Kalau sudah ada binnya berarti yang setelah bin orang tuanya. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, berarti Pak Sayyidina Utsman Affan. Sayyidina Umar bin Khattab, abahnya Sayyidina Umar Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berarti abah Sayyidina Ali Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jalan dibini Abu Bakar bin Siddiq apa As-Siddiq? Tidak ada binnya, berarti bukan bapaknya namanya Siddiq, Pak. Sayyidina Abu Bakar As, itu berarti julukan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Mubaraknya ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayah beliau luar biasa. Ayah beliau luar biasa, ibunda beliau juga luar biasa, sehingga punya putra namanya Abdullah ibnul Mubarak, 7 tahun hafal Quran. Coba kita lihat bagaimana Mubarak ini cerita hidupnya, Pak Bu. Mubarak ini dikatakan dulunya adalah penjaga kebun, menjaga kebun anggur punya majikannya. Satu waktu majikannya kedatangan tamu, majikannya memanggil Mubarak. Mubarak, minta tolong ambilkan anggur, cuci, taruh di nampan, di talam, taruh. Mubarak jalan ke kebun, dipotongi anggur, satu sampai semua dicuci bersih, ditaruh di talam, di nampan, disuguhkan. Sebelum menyuguhkan, majikannya ini bilang, Mubarak, coba sini lihat, Mubarak, coba tes. Dicoba sama majikannya, diambil satu anggur. Begitu majikannya makan, gigit anggur tersebut, ini langsung apa? Celok. Merem-merem, Mubarak, kecut. Ketika dicoba kecut, merem-merem, majikannya bilang, Mubarak, kecut, ini tamu, masa mau dikasihkan tamu yang kecut-kecut? Balik, pulang, ambilkan lagi Mubarak. Diambilkan lagi oleh Mubarak, dipotongi, dibersihkan, keluarkan lagi. Belum dikeluarkan ke tamu, katanya majikannya, stop, cek. Dicoba lagi, merem-merem lagi, Bu, kecut lagi. Mubarak, kecut, Mubarak, balik, ambilkan lagi, diambilkan lagi. Ketiga kalinya begitu dicoba, alhamdulillah merem lagi, Bu. Apa? Merem, kecut lagi. Akhirnya bosnya Mubarak, majikannya Mubarak ini sambil ngamuk, sambil nyeletuk, Mubarak, kamu ini kerja di kebun saya, jaga kebun saya, sudah 7 tahun lamanya. Masa kamu tidak bisa membedakan mana kebun yang mana anggur yang manis, mana anggur yang kecut? 7 tahun kamu ini kerja jaga kebun saya, Mubarak. Masa tidak bisa suruh ngambilkan yang manis untuk tamu saya? Kamu ambil 3 kali kecut terus, Mubarak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata Mubarak dengan polosnya Mubarak ini, Pak Bu, bilang begini, mohon maaf bos, tuan, sapuran nasibnya. Kaula, saya ini 7 tahun jenengan perintahkan untuk menjaga, ngerawat kebun anggur, bukan disuruh makan buah anggur. Makanya selama 7 tahun, alhamdulillah belum pernah sekalipun saya coba anggur yang ada di depan mata saya. Jadi 7 tahun ngerawat kebun anggur, karena perintahnya untuk ngerawat kebun, menjaga kebun, ada anggur di depan mata, tidak sama sekali, tidak pernah dirasakan. Mohon kaulah panjenengan. Adalah tidak ikut nanam, ikut merasakan. Tidak ikut menanam buah mangga, ikut merasakan rasanya buah mangga. Mulai kecil sudah belajar. Ambil batu, luput, kurang titis. Akhirnya belajar titis-titisan, pakai kebun mangganya tetangga. Betul? Pengalaman gitu. Pengalaman, Pak. Pengalaman, Beb. Saya dulu paling jago, Beb. Berarti paling jago maling. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya panjang, enggak, Beb, saya tidak pernah, alhamdulillah. Saya mau tanya, Pak, kira-kira mangga yang diambil tidak pernah ngomong sama orangnya halal apa haram?
Halal apa haram? Oh, yakin haram. Tapi kok semuanya berpengalaman ini? Ngambil, enggak Beb, saya tidak pernah ngambil mangga Beb. Tapi Beb, dulu kalau sudah ada truk tebu lewat, saya bagian menghadap Beb. Ada truk tebu lewat, stop, Pak sopir, 3 deh, siap. Wah Beb, saya tapi sudah izin sama Pak sopirnya Beb. Saya mau tanya, sopir itu yang punya tebu, apa cuma sopir tebu? Sopir truknya tebu, bukan yang punya. Jadi kalau izinnya ke Pak sopir, nggak sah. Jadi kalau mau makan ditanya halal tebunya, jelas haram. Nah ini hadirin rahimakumullah, untuk makan anggur yang di depan mata tidak mau berani makan karena belum ada izin. Kenapa? Karena saking takutnya dengan yang haram. Makanya luar biasa dirinya dijaga. Termasuk hadirin rahimakumullah, kita ini mohon maaf ya, ini nasihat untuk saya pribadi khususnya dan panjenengan seluruhnya. Makanan yang haram itu adalah sumber tidak diterimanya doa. Ketika ada orang yang berdoa kemudian tanya, ya Allah, Beb, saya ini sering doa tapi kok tidak pernah dikabulkan sama Allah. Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu Pak, beliau mengatakan ada satu orang Ash'ata aghbaro yamudu yadehi ila sama. Orang itu pakaiannya lusuh, tidak macam-macam. Orang tersebut pakaiannya biasa-biasa, musafir perjalanannya, maka tangannya mengangkat tangan dengan khusyuk doa, seakan-akan semua asbab untuk diterima doa itu sudah dilakukan. Tapi Kanjeng Nabi dawuh wa mat'amuhu haram, ternyata isi perutnya makanan haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya yang dipakai bukan pakaian halal, semua isi perutnya haram. Kanjeng Nabi dawuh fa anna yustajabu lahu, bagaimana dia berharap mau kabulkan. Sehingga kata Kanjeng Nabi, aneh kalau ada orang bilang kepingin kabul tapi ternyata makanannya haram. Itu ada orang tanya, aman. Lanjut ya. Hadirin rahimakumullah, Mubarak ini ternyata 7 tahun menjaga kebun anggur, tidak pernah merasakan anggur. Akhirnya majikannya ketika dijawab seperti itu oleh Mubarak, kaget dalam hati. Ya Allah, luar biasa ini Mubarak. 7 tahun menjaga dengan baik. Kalau kebun anggur saya saja dijaga sebaik itu, apalagi saya punya anak, pasti dijaga dengan baik. Maka Pak Bu, kalau panjenengan kepingin cari mantu yang idaman, yang pinter menjaga sholat, jaga ngaji, menjaga pandangan, mata tidak jelalatan, pinter menjaga itu semua, pasti yakin pinter menjaga anak sampai. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata majikannya, Mubarak, nanti tamu pulang, saya ada yang akan dibicarakan. Saya akan ngomong, Mubarak. Pulang tamu Mubarak dipanggil, Mubarak, saya cuma punya satu penawaran yang saya ingin sampaikan. Kenapa bos? Saya mau tanya, kira-kira kalau kamu saya tawari untuk menjadi suami putri saya, apakah kamu bersedia? Oh, ternyata ditawari jadi mantu. Mengaulah panjenengan bismillah pun orang nama soke kaya Pak. Ternyata Mubarak ini jawabannya begini, bos, saya ini 7 tahun kerja di sini. Jangankan bagaimana ngelihat putri jenengan, lewat itu saya tidak pernah kelihatan putri jenengan bagaimana wajahnya. Karena saya tahu panjenengan orang soleh, orang baik. Anak jenengan tidak pernah kelihatan, saya yakin agama anak jenengan pasti baik. Saya tidak tahu gimana wajahnya, tapi kalau agamanya baik, itulah tuntunan Kanjeng Nabi. Fadfar bidatidin taribat yadak. Kalau cari istri, kalau cari suami, cari orang yang pinter agama, pinter jaga agama, sholatnya baik. Walaupun tidak harus alim, tidak masalah, yang penting agamanya baik, soleh dan lain sebagainya. Maka kata Mubarak, anu siap, bismillah.
Jangankan walaupun panjenengan mungkin tidak punya apa-apa, tapi saya tahu panjenengan orang soleh, putri jenengan saya kenal pasti juga orang soleh, karena saya tidak pernah lihat dia jalan-jalan di tengah malam. Akhirnya setuju. Gimana siap? Dipanggil di hari itu juga, hadirin rahimakumullah, dipanggilkan tetangga untuk melaksanakan pernikahan. Maka pernikahan itu sebetulnya yang seperti itu. Pernikahan kalau di zaman sekarang ini kan mohon maaf, pernikahan persiapannya 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya 3 bulan, 4 bulan ini calon pengantin laki dengan perempuan saling SMS-an, WhatsAppan, jalan bareng, acara akhirnya besar-besaran, utang kanan kiri, tetangga semua diutangi. Akhirnya acara besar-besaran, selesai acara nambah utang. Anu beb, ndak enak beb, masa itu ndak diundang, itu masih tetangga jauh, itu teman saya, ini teman saya, kita pun yang ndak diundang, ngapunten Pak. Kadang-kadang yang ndak diundang ngamuk, itu punya acara kok saya ndak diundang, apa saya ndak dihargai? Pernikahan itu diadakan sesederhana mungkin. Coba panjenengan lihat, Kanjeng Nabi itu punya sahabat, ditotal oleh ulama, sahabatnya Kanjeng Nabi 124.000. Berapa? 124.000 sahabat yang berjuang bareng Kanjeng Nabi siang malam. Tapi saya tanya, apa Kanjeng Nabi ketika menikahkan Siti Fatimah ngundang 124.000? Tidak cukup aulanya. Dan sahabat itu tidak bilang begini, wah saya tidak diundang Kanjeng Nabi, berarti saya ini tidak dihargai sama Kanjeng Nabi. Punten. Pernikahan yang penting terlaksana dengan baik, walaupun sesederhana mungkin. Tugas kita mendoakan. Kalau seperti itu pernikahan, Pak, aman dunia. Yang sekarang yang membuat pernikahan ini susah kan belum maju. Santri coba sampai tanya, pulang dari pondok 5 tahun ditanya kok belum nikah. Anu beb, tak di apa? Nggak punya modal beb. Kalau saya ngelamar anaknya orang ditanya, berapa mas kawinnya? Kamu kerja apa? Antarannya berapa? Uangnya berapa? Oh, akhirnya saya karuan zina bib daripada nikah. Naudzubillah min. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, Mubarak akhirnya ditawari. Jadi Mubarak siap-siap dipanggil ke tetangga seluruhnya, pinggir-pinggir, kiri kanan dipanggil seadanya, cukup melangsungkan pernikahan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur halan. Wah, selesai sudah. Langsung jadi istrinya Mubarak, sudah dipersiapkan, didandani dan lain sebagainya. Kemudian Mubarak dipersilakan, Mubarak silakan kamu ke kamar yang situ, istrimu sudah menunggu Mubarak. Baru Mubarak ini berdiri, Pak, Bu, ternyata ayahnya bilang, Mubarak sebentar, tunggu, duduk. Kenapa bos? Bukan bos, Pak, karena sekarang sudah jadi mertua. Pak, kenapa Pak? Sebelum kamu ketemu dengan bukan calon, sudah jadi istri, sebelum kamu temu dengan istrimu, saya cuma mau menyampaikan, Mubarak yang sabar ya Mubarak. Sabar kenapa Pak? Istrimu ini di masyarakat terkenal bisu. Allah, bisu, tapi sudah terlanjur qabil tuh. Sabar nih Mubarak, insya Allah siap. Juga Mubarak yang sabar ya. Istri kamu ini terkenal di masyarakat tuli dan buta. Hah? Paket lengkap Pak. Bisu, buta, tuli. Tapi sudah qabil tuh. Gimana apa? Baru berjalan lagi berdiri, kata majikannya Mubarak, sabar nggih, apalagi nih Pak. Istri kamu ini di masyarakat terkenal buntung. Kenapa buntung? Ya buntung. Apa? Otol. Ya. Ya itulah. Buntungnya itu buntung tangan dan buntung kaki. Jadi lengkap Bu. Ini kalau ini paket hemat namanya. Buta, bisu, tuli, buntung. Kalau mungkin diistilahkan bantal lah, bantal. Kata Mubarak ini sudah terlanjur qabil tuh, baru ngomong. Coba ngomong mulai tadi. Akhirnya Mubarak jalan, sudah silakan ditemui Mubarak di kamar yang sebelah sana.
masuk Mubarok. Begitu buka pintu Pak, begitu cekrek masuk, ternyata di dalam kamar tersebut ada satu orang wayu. Wah, bukan ayu toh Pak, sampai jangan bayangkan. Wayu, mesem. Ngelihat Mubarok masuk ini mesem sama malu duduk. Dilihat matanya bisa lihat saya. Ini mesem, berarti dia tahu kalau ada saya di sini. Ada tangannya lengkap, matanya bisa lihat, kakinya kok ada. Kata Mubarok, salah kamar ini berarti. Ditutup itu cekrek, jalan ke majikannya, ke Pak mertuanya. Pak, salah kamar Pak. Kenapa? Itu tadi kamarnya ada orang wayu, nggak bisu, nggak buta, nggak tuli, nggak buntung, utuh seluruhnya. Saya lihat itu ada tangannya utuh, bahkan dia tersenyum malu-malu sambil nunduk menjaga pandangannya. Berarti itu salah kamar. Neka Mubarok Bu, mon suami jenengan, saya nggak yakin begitu Pak. Cekrek wayu mumpung salah daripada yang tadi. Akhirnya ketika kembali Mubarok disuruh duduk. Mubarok duduk, Mubarok duduk. Mubarok, saya mau ngomong Mubarok. Nah, apa boleh? Mubarok, tadi kan saya bilang bukan istri kamu buta. Saya tidak bilang istri kamu buta. Yang saya bilang itu istri kamu terkenal buta. Yang saya maksud itu bukan istrimu buta, tapi istrimu kata orang-orang bisu, kata orang-orang buta. Karena istrimu ini dulu kumpul-kumpul, pengajian apa, tahlilan, ada acara tasyakuran, hadir keluar. Tapi biasanya, mohon maaf Pak, ini khusus muslimat, kadang-kadang tahlilannya, tasyakurannya setengah jam. Selesai tasyakuran, gosip 1 jam, betul? Ternyata lebih banyak gosipnya, kenyataan itu kalau di Secang saya tidak yakin ada itu. Adanya kalau di Banyuwangi Kota, setiap pengajian Pak, betul? Setengah jam habis acara, 1 jam kumpul-kumpul, gosip ngomongin orang sana, ghibah sini. Anak saya itu takut sama dosanya ghibah, karena Kanjeng Nabi menyampaikan ayat di dalam Al-Quran bahwasanya ghibah itu sama seperti makan daging manusia. Wala yaktabatukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau beberapa tahun yang lalu Pak, ketika saya masih sekolah, saya dengar kabar di Indonesia geger. Kenapa? Karena ada orang makan daging bangkai manusia. Sumanto. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah masyarakat kita ini ada Sumanto dan Sumanti zaman sekarang. Pasti ada Sumanto dan Sumanti, orang yang suka ngomongin orang lain. Sampai gak ngerti dah, gak paham dah. Ngeding kabar apa? Oh, ternyata Sumanto. Bener orang tak aku kabar, sampai tak tahu. Ternyata Sumanto atau banyak. Ada hadir orangnya. Ayuhal Sumanto wal Sumanti rahimakumullah. Ternyata itu Sumanto, kita geger rame-rame. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari dulu bilang kalau ada orang ngomongkan kedudukan saudaranya, walaupun itu betul, tetap seperti Sumanto. Dalam ayat Quran tidak disebut Sumanto. Di Al-Quran disebut seperti makan daging bangkai saudaranya. Anak saya itu kalau sudah orang-orang gosip, anak saya diem, takut sama dosanya gosip, jadi tidak mau mendengarkan. Tapi yang samping gode, tanya dia kabar. Tanya dia kabar. Oh, apa? Gimana ya? Tahu apa kalau bahasa Madura apa? Kopok nih. Holy itu. Masa diajak ngomong mulai tadi tidak dengar, paling itu tuli. Diajak ngomong tidak ngomong. Oh, bisu ternyata. Akhirnya masyarakat terkenal orang itu bisu, tuli. Karena lama-lama tidak mau hadir gara-gara takut sama gosipnya, akhirnya orang-orang menyebar gosip. Oh, paling buta. Karena tidak pernah hadir, tidak pernah jalan kemana-mana, paling kata orang-orang
buntu. Akhirnya masyarakat terkenal anak saya buta, bisu, tuli, buntu. Sebetulnya utuh anak saya lengkap, tapi buta dari maksiat, bisu dari maksiat, tidak gosip kanan kiri, tuli telinganya dari maksiat. Luar biasa, Pak. Kakinya buntung dari tempat-tempat maksiat. Kalau daripada keluar tidak bermanfaat apalagi maksiat, lebih baik di rumah. Maka anak saya terkenal buntung, tapi buntung sebetulnya yang baik. Matanya buta dari maksiat, telinganya tuli dari maksiat, dan seluruh anggota badannya terhindar dari maksiat. Jadi kata Mubarak, berarti itu istri saya, Pak? Iya. Cepat. Alhamdulillah. Mubarak saya, nama saya? Istrinya luar biasa, pada luar biasa. Mubarak luar biasa, istrinya luar biasa, sehingga punya anak. Jangan kaget kalau Abdullah ibnul Mubarak juga luar biasa. 7 tahun hafal Quran. Satu waktu hadirin rahimakumullah, ketika Mubarak ini sebelum hafal Quran, baru belajar Al-Quran. Biasanya Mubarak ini lancar, hafalan itu cepat. Tapi satu waktu ketika Mubarak ini mengajarkan anaknya Abdullah ibnul Mubarak ini ngaji, biasanya lancar. Hari itu Mubarak ngajari anaknya bilang, Abdullah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mubarak mengajarkan anaknya, Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak, hudan lil kaget Mubarak. Hah? Abdullah, apa ini yang terjadi? Biasanya lancar kok ternyata sekarang nggak lancar. Ada apa ini masalahnya Mubarak? Mubarak ini bingung. Abdullah, ada apa? Tapi sebelum marah kepada anaknya, Pak, Mubarak ini cerdas. Mubarak ini orang yang bagus. Sebelum marah ke anaknya, lihat introspeksi dirinya. Apa salahnya saya? Kalau kita kan enggak, Pak. Anak salah langsung anaknya yang salah. Dapat laporan dari pondok, anaknya bikin pelanggaran, datang ngamuk-ngamuk. Padahal tidak pernah lihat bapaknya selama ini ngirimi anaknya hartanya halal apa haram, tidak pernah tanya. Padahal anak bisa jadi nakal, tambeng, tidak nurut, tidak mau sholat gara-gara makanan yang dikirim oleh bapak ibunya. Bapak ibunya korupsi, berani ngambil haknya orang, dikirim ke pondok. Walaupun anaknya mondok, tapi bisa jadi anaknya jadi penjahat kelas berat. Walaupun mondok. Kenapa? Makanannya Lah Mubarak ini mikir, Abdullah ini alhamdulillah makanannya selalu saya jaga. Mulai dulu saya jaga makanannya. Saya pun jaga makanan. Tidak pernah masuk makanan haram ke rumah saya. Tapi apa salahnya? Dipikirlah. Sampai Mubarak nih mikir, oh kalau sekarang mungkin belum ada, alhamdulillah tidak ada, saya yakin. Tapi dulu waktu saya belum menikah, saya pernah duduk di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu saya duduk tenang istirahat. Ternyata sebentar lagi ada buah, katakan apel gitu ya. Apel ini hanyut. Mungkin sampai sering dengar nih cerita. Itu diceritakan oleh ulama, ceritanya Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak atau Imam Asy-Syafi'i, abahnya Imam Syafi'i. Ada riwayat macam-macam. Geser Pak, ini apa namanya, hanyut ini. Kalau katanya orang using kintir. Jangan betulan apa? Elanyo. Iya, mereka baru. Hanyut nih. Elanyo nih. Ada apel elanyo di sungai. Wah. Ketika hanyut apel tersebut, itu kalau dari segi hukum fikih, hadirin rahimakumullah, apel atau buah-buahan makanan yang sudah hanyut ke sungai, yang sudah tidak dihiraukan oleh yang punya, apalagi sudah bukan di tempat kepemilikannya aslinya, orangnya pasti ridho. Itu kalau di segi hukum fikih bisa dikatakan 99,9% halal, tapi belum 100%. Maka Mubarak bilang, ketika itu saya lihat apel tersebut, saya makan karena saya pikir halal. Tapi kan saya belum pernah izin kepada orangnya. Mungkin makanan yang di waktu muda saya makan dulu terjadi pengaruh sehingga anak saya tidak bisa baca Quran hari ini. Hadirin rahimakumullah, Mubarak keluar dari rumahnya, datang ke tempat yang dulu disisiri sungai itu satu sampai ketemu pohon
apelnya, kemudian minta izin ke orang tersebut. Pak, saya dulu masih muda, berapa tahun yang lalu saya pernah makan apel yang kayaknya jatuh dari pohonnya bapak ini. Saya minta ridhonya, nggih. Oh iya, tidak apa-apa, saya ridho. Berarti sekarang sudah 100%. Pulang ke rumah, Abdullah ibnu Mubarak lancar lagi. Coba bayangkan hadirin rahimakumullah. Kalau sekelas Abdullah ibnu Mubarak itu satu kesalahan halal yang bukan haram, belum jelas haram, belum jelas halal 100% saja bisa membuat anaknya ngaji tidak lancar. Saya mau tanya, kira-kira sampai setiap hari dengar tadarusan di masjid bertadarus? Ada? Lancar apa tak lancar? Berarti tidak pernah makan haram. Beb, saya ini ngaji, panjenengan ngaji lancar apa Bu? Hah? Lancar ya, alhamdulillah. Yasin wal Quran innaka laminal, terus ala tanzilal. Oh, lancar saja ya. Saya tadi mau berharap Yasin wal Qur. Ada. Lancar semua alhamdulillah. Berarti saya tidak pernah makan haram ini alhamdulillah. Punten Bu, Pak. Bukan karena kita tidak pernah makan haram. Kelas saya panjenengan ya, kelas TK. Loh, gimana maksudnya, Beb? Orang Pak Bu, kalau kelasnya semakin bawah, semakin tidak dihiraukan salahnya, betul? Saya misal contoh, saya ceramah. Tengah-tengah ceramah, ini ada anak, siapa namanya? Hafid. Ada Hafid, mainan di bawah sini. Nanti jalan ngalor ngidul, jalan ke utara, ke selatan, mainan muter-muter. Saya tanya, sampai